Halo, kembali lagi di video Siar Channel. Bagi kalian pendatang baru, selamat datang. Usaha online kini semakin mudah dilakukan orang. Modal yang minim, pilihan bisnis yang banyak menjadi alasannya. Zaman dan teknologi yang semakin berkembang membuat pelaku usaha online semakin banyak. Kenapa bisa bisnis online semakin diminati? Karena beberapa hal sebenarnya menjadi alasan, yaitu bisa dilakukan di mana saja, bermodal kecil, dijamin menguntungkan. Percaya atau tidak, kamu bisa mendapatkan keuntungan 3 kali lipat atau bahkan lebih dari itu. Lantas bagaimana cara menjadi pengusaha online? Simpel saja sebenarnya. Sebelumnya kamu hanya butuh kemauan dan koneksi internet. Bisnis online ini juga tak mengharuskan kamu pergi kemana-mana. Dengan kata lain, ada banyak usaha online yang bisa dilakukan di rumah. Siapa yang tak mau diam di rumah, nyalakan internet, dan dapat penghasilan besar? Ini dia yang namanya kerja santai. Coba deh pilih salah satu ide usaha online tanpa modal berikut ini. 1. Reseller atau dropshipper. Apa itu reseller atau dropshipper? Sederhananya, reseller adalah seseorang yang menjual produk orang lain. Kemudian dropshipper adalah seseorang yang menjual barang orang lain namun menggunakan nama pribadinya. Bila ada yang bertanya usaha online apa yang paling laris, bisa dibilang ini adalah pilihan yang paling diminati dan mudah dilakukan. Kamu tak perlu repot-repot memikirkan konsep bisnis atau bahkan membuat produk. Cukup lakukan ini. Temukan barang yang akan dijual, buat akun di situs marketplace, buat akun media sosial, promosikan produk yang kamu jual. Dijamin bisnis ini tidak akan merugikan. Kenapa? Pertama, tak perlu memikirkan konsep bisnisnya. Kedua, tak perlu repot-repot mencari produk. Ketiga, bisa menjual produk tersebut dengan selisih harga tertentu. Bayangkan kalau kamu akan mendapatkan keuntungan hanya dengan memasarkan produk. Tak perlu takut rugi karena kamu bisa membeli produk kepada penjual utamanya saat ada pesanan. Satu hal yang harus dipastikan, produk yang dijual memang berkualitas. Sangat disarankan juga untuk memiliki banyak akun untuk jualan online. Ini akan membuat para calon pembelimu dapat dengan mudah menemukan produk kamu. 2. Blogger. Nah, bisnis online ini cocok untuk kamu yang sangat suka bercerita. Kalau tadinya kamu suka bercerita di buku diari, kini saatnya beralih pakai internet. Kamu bisa membuat sendiri blog atau bahkan website khusus. Percaya atau tidak, bisnis rumahan yang satu ini sangat menguntungkan. Kok bisa? Kan hanya nulis-nulis. Jangan salah. Kamu bisa mendapatkan banyak uang hanya dengan menulis. Ketika memiliki blog sendiri, kamu bisa memasang iklan online melalui Google AdSense atau menjual jasa review. Tentunya kedua hal di atas bisa kamu lakukan kalau umur blog sudah lama dan aktif diisi oleh beragam konten. Selanjutnya, kamu bisa memasang iklan menggunakan Google AdSense. Apabila awalnya ditolak, jangan menyerah untuk mencobanya lagi. Bingung memulainya? Hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan konsep blog tersebut. Kira-kira topik apa yang akan kamu tulis? Tentunya semakin banyak blog, maka akan semakin menguntungkan. Jangan lupa untuk terus pantau dan update. 3. Penulis lepas. Tak sabar menunggu blog ramai pengunjung? Kalau begitu, kamu bisa menjadi seorang penulis lepas. Usaha online yang satu ini terbilang cukup populer loh. Kenapa? Kini sudah banyak situs-situs baru dan tentunya mereka membutuhkan banyak konten artikel. Artikel-artikel ini dibutuhkan untuk membuat situs tersebut mudah ditemukan di mesin pencarian internet. Meski dianggap mudah, nyatanya tak semua orang bisa membuat konten tulisan yang baik. Sayangnya tak semua orang membayar seseorang penulis lepas dengan bayaran yang tinggi. Apabila kamu masih pemula, sangat wajar jika dibayar dengan nominal rendah. Namun, kalau kamu sudah ahli di bidangnya, uang ratusan ribu rupiah pun per artikel bisa masuk kantong. Perlu kamu ketahui, artikel berbahasa Inggris akan dibayar lebih mahal dibandingkan artikel berbahasa Indonesia. Semakin panjang artikelnya, maka bayaran yang didapatkan pun akan semakin besar. Sebagai permulaan, kamu bisa membuat akun di beberapa situs khusus bagi para pekerja lepas. Oh ya, kamu juga sebaiknya melampirkan beberapa contoh tulisan saat menawarkan diri sebagai penulis lepas. Ini akan memudahkan calon klien dalam mempertimbangkan dan kamu pun jadi memiliki nilai jual tambah.
4. Penerjemah. Banyak perusahaan yang butuh seseorang dengan kemampuan berbahasa asing. Ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan asing. Oleh karena itu, banyak dokumen yang perlu diterjemahkan. Faktanya, banyak perusahaan tak memiliki penerjemah full-time. Tentu ini peluang kamu. Sebagai penerjemah pemula, kamu bisa mencari proyek-proyek kecil di internet, atau kamu bisa menawarkan jasa terlebih dahulu kepada teman atau kerabatmu. Setidaknya ini bisa menjadi bahan portofolio di kemudian hari. Semakin banyak portofolio berkualitas, maka peluang akan semakin terbuka lebar. Selain bisa dikerjakan di rumah, pekerjaan ini juga tak akan terlalu menyita waktu kamu sehingga bisa dikerjakan saat waktu luang. Benar-benar tanpa modal. Kamu hanya perlu bermodal kemampuan berbahasa asing, setelah itu cukup tawarkan atau iklankan jasa penerjemah di internet. Mudah bukan? 5. Jasa desain grafis. Kamu punya kemampuan mendesain? Yuk dimanfaatkan. Perkembangan zaman juga membuat banyak pihak yang membutuhkan jasa desain grafis. Khusus bagi kamu yang masih pemula, teruslah berlatih untuk mendesain untuk meningkatkan kualitas dan menambah portofolio kamu. Bisnis online tanpa modal ini memang bisa kamu lakukan di rumah. Jangan dianggap sepele. Sebuah desain bisa sangat mahal. Apalagi jika kamu sudah menjadi seorang desainer profesional. Minimal ratusan ribu rupiah atau bahkan jutaan rupiah sudah bisa masuk ke kantong kamu untuk setiap desain. Bagi kamu yang sedang kuliah desain grafis, mungkin bisa mulai mencari freelance sejak kuliah. Kenapa? Tentu ini akan menambah jam terbang, sehingga kemampuan dan nilai jual pun akan tinggi. Kalau sudah merasa percaya diri dan memiliki desain yang profesional, bergabunglah dengan beberapa marketplace penyedia jasa. Apa manfaatnya? Kesempatan kamu untuk menerima proyek desain dari dalam dan luar negeri pun akan banyak. Satu hal yang penting, jangan terlalu memilih-milih proyek saat baru memulainya. Kalau kamu sudah ahli, bisa aja kamu mengiklankan jasa khusus online untuk desain grafis. 6. Fotografi. Kalau kamu punya hobi fotografi, cobalah untuk lebih tekun berlatih. Memfoto sebuah objek memang bisa dilakukan oleh semua orang, namun tak semua orang bisa mengambil gambar dengan angle yang bagus. Kalau kamu punya hobi fotografi, latih terus. Tak perlu menggunakan kamera yang mahal, kamu bisa memulainya menggunakan kamera sederhana. Hal terpenting kamu tahu dan paham mengenai teknik-tekniknya. Saat hasil foto kamu sudah bagus, maka bisa dijual dan tentunya menghasilkan. Apalagi kalau kamu juga bisa mengedit gambar hanya untuk mempertegas warna foto. Harga hasil foto kamu pun akan lebih tinggi. Lalu, apa hubungannya fotografi dengan usaha online rumahan? Begini, foto yang kamu ambil tentu bisa diedit di rumah. Selanjutnya, siapkan juga koneksi internet. Kira-kira untuk apa? Perlu diketahui bahwa kini sudah banyak situs penyedia foto yang bisa diunduh dengan cara berbayar. Jika hasil foto kamu sudah profesional, maka bisa dijual di situs-situs tersebut. 7. Admin media sosial. Nah, kalau yang satu ini sangat berhubungan dengan perkembangan zaman. Seperti yang kita ketahui, hampir semua orang memiliki akun media sosial. Bahkan satu orang bisa memiliki beberapa akun. Peluang inilah yang dilirik oleh perusahaan. Pengembang bisnis melalui media sosial pun kian gencar dilakukan. Oleh karena itu, kini admin sosial media menjadi salah satu profesi yang terus berkembang. Tak hanya full-time, pekerjaan ini juga bisa dikerjakan secara freelance. Jadi, pekerjaan ini bisa dilakukan di mana saja termasuk di rumah. Jangan salah, pekerjaan yang satu ini pun tergolong menjanjikan loh. Sebelum berkecimpung, tentu kamu harus tahu dulu apa yang dilakukan. Beberapa tugas kamu adalah membuat konten menarik, meningkatkan jumlah follower atau likes, berinteraksi dengan follower. Terlihat sederhana bukan? Sebenarnya tidak. Kamu juga akan bertugas meningkatkan brand awareness sebuah perusahaan. Bahkan ada juga yang meminta untuk menaikkan jumlah pengunjung situs media sosial mereka. Oleh karena itu, tak heran kalau profesi ini dibayar cukup tinggi. 8. Vlogger profesional. Sebelum membahas lebih jauh, kamu harus tahu dulu apa itu vlog. Vlog adalah singkatan dari video blog. Jadi isinya mirip-mirip seperti blog, namun dikemas dalam bentuk video.
Kamu bisa membuat beragam video ulasan mulai dari kehidupan pribadi, kuliner, traveling, dan lain sebagainya. Kalau yang satu ini nampaknya sedang banyak dilakukan oleh generasi milenial. Tahukah kamu, pekerjaan sebagai vlogger nyatanya sangat menguntungkan loh. Bingung karena tak punya kamera terbaik? Jangan khawatir, kamu bisa memulainya menggunakan kamera HP kamu. Selanjutnya, kamu perlu percaya diri, kreatif, punya kemampuan mengedit. Ya, gunakanlah efek-efek unik di video kamu agar hasilnya lebih maksimal. Jika sudah, maka unggah ke situs penyedia konten video. Kamu bisa mengunggah secara gratis loh. Semakin menarik video yang dibuat, maka yang melihat pun akan semakin banyak. Kalau yang melihat video kamu sudah semakin banyak, uang jutaan rupiah pun akan bisa kamu dapatkan. Tertarik menggeluti usaha online tanpa modal ini? 9. Jasa pembuatan website online. Perkembangan zaman membuat banyak perusahaan yang butuh memiliki website. Ini keuntungan website bagi perusahaan. Mempresentasikan perusahaan, memperkenalkan produknya. Adanya website dengan tampilan profesional pun membuat perusahaan jadi semakin terpercaya. Nah, fenomena ini bisa dijadikan sebagai peluang usaha. Kalau kamu memiliki kemampuan untuk membuat website, maka lakukanlah. Ada banyak peluangnya, mulai dari usaha menengah ke bawah, perusahaan dalam negeri, perusahaan luar negeri. Tak perlu bingung memperkenalkan ke khalayak ramai. Cukup dimulai dengan membuat website sendiri untuk menawarkan jasa. Belum ada modal? Tentu kamu bisa menggunakan media-media penyedia pekerjaan freelance, bukan seperti penjual barang. Jasa pembuatan website ini bisa menjadi usaha online yang menjanjikan. Kenapa? Semakin berkembangnya zaman, maka semakin banyak yang membutuhkan website. Sering-seringlah melihat referensi website agar kamu bisa memberi hasil yang terbaik. 10. Tutor online. Belajar bisa dilakukan di mana saja dan melalui media apapun. Setuju? Kini banyak orang yang membuat konten-konten video, konten-konten audio, seminar online. Umumnya konten-konten tersebut berupa ilmu-ilmu yang tengah banyak dibutuhkan. Keterbatasan seseorang akan waktu kadang membuat tak sempat mengikuti kelas kursus. Kalau sudah begini, internetlah yang menjadi cara terbaik untuk mereka melakukan kursus secara online. Melihat peluang tersebut, kamu bisa memanfaatkannya loh. Caranya menjadi tutor online, tentunya kamu harus punya keahlian terlebih dahulu. Bisnis online yang satu ini memang tak membutuhkan modal, melainkan membutuhkan ilmu. Oleh karena itu, hal pertama harus kamu lakukan adalah banyak membaca dan berdiskusi. Apabila nantinya sudah dikenal dan dipercaya, kamu juga bisa membuat dan menjual e-book. Usaha yang satu ini tentu bisa kamu lakukan dari rumah kapanpun. Tertarik? Jangan lupa perkaya ilmu ya. Nah, kira-kira usaha online rumahan mana yang kamu pilih? Satu kuncinya, jangan mudah menyerah ketika gagal atau belum mendapatkan banyak klien. Saat kamu memulai berbisnis, apalagi tanpa modal, maka prosesnya tak bisa instan. Perlu kerja keras dan kegigihan agar keuntungan yang didapatkan bisa mencapai puluhan kali lipat. Jangan hanya ditonton video ini, tapi langsung mulai membuka usaha online di rumah. Kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi? Jangan lupa subscribe ya untuk tips-tips menarik lainnya.